Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Auto dan kali ini kami akan mengulas ini salah satu mobil yang cukup banyak dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu Hyundai Stargazer. Nah ini kan emang mobil lagi hype banget ya. Hampir semua orang nih lagi ngebicarain si small MPV baru. Stargazer. Karena bisa dibilang nih Bowie dia salah satu mobil yang kayaknya karena datang terakhir gitu ya. Dia kayak mengumpulkan semua data-data kekurangan yang ada di rival-rivalnya gitu untuk dijadikan dan diolah gitu jadi satu mobil ya Hyundai Stargazer ini nih. Ini si Stargazer satu kelas dengan Veloz, apalagi R3. ada R3, ada Expander. Kayaknya, dilihat nih, ini Veloz kekurangannya ini langsung dibenerin sama Stargazer. Ini si R3 kekurangannya ini langsung dibenerin. Intinya adalah Stargazer dengan muncul belakangan kayaknya punya banyak kelebihan karena dia sudah mempelajari data-data dari para rivalnya. Dan sekarang saya, Aris sama Rehan akan melakukan perbandingan, Riz ya. Apa aja, Riz? Kita akan mengulas beberapa ya, misalnya dari harganya. Harganya berapa sih? Mungkin teman-teman yang lagi bingung nih pilih yang mana ya dari 4 mobil ini gitu kan. Udah gitu juga fitur-fiturnya karena sekali lagi tadi dibilang Stargazer datang belakangan, ternyata fitur-fiturnya cukup menonjol. Paling menjanjikan ternyata. Paling menjanjikan dan yang paling penting adalah soal rasa berkendara. Karena Bowie juga udah pernah nyobain Stargazer rasanya kayak apa dan kita akan mengulas lebih dalam kali ini. Dan untuk itu langsung ikuti terus videonya. Dan kita mulai dari harga teman-teman, kita fokus ke yang paling mahal dulu semuanya, flagship. Jadi kalau di Stargazer itu ada Prime yang paling mahal, kemudian kalau di Expander itu ada Ultimate. Dan R3 ada yang hybrid teman-teman, yang SS, kemudian kayak yang Veloz itu yang Veloz Q, CVT, TSS. Gitu. Nah, kalau dari harga yang paling menyenangkan jelas aja R3 hybrid itu bahkan nggak sampai di titik psikologis 300 juta, Riz. Iya, di bawah 300 juta, tepatnya di 292,3 juta, nggak sampai 300 juta. Wow, itu Ya adalah udah dikit-dikit sih, dikit lagi udah 300. Iya, tapi tetap aja masih belum di bawah ditambah diskon loh. Iya, di biasanya dealer kan. Diskonnya gede. Bisa prerogatif tuh per dealer. Lalu di atasnya R3 yang sedikit lebih mahal adalah Expander dan Stargazer langsung ya. langsung, soalnya samaan Ini harganya bener-bener dipepetin nih. Ini Hyundai emang ngeri-ngeri sedap sih. Bahkan sampai koma-komanya itu diikutin. Berapa harga? 307,1. 307,1 juta teman-teman. Antara Baik Stargazer yang Prime ya dengan Expander yang Expander Ultimate. Cuma memang kalau di Stargazer itu Riz, ada tambahan harga untuk yang Captain Seat. Yang Captain Seat itu nambah 1 juta lagi karena standarnya yang bench, yang seat yang 3 penumpang, sementara Captain Seat itu 2 di baris kedua kan. Bangkunya lebih kurang malah lebih mahal bayarnya. Tapi yang lebih eksklusif, individual. Tambahan lagi teman-teman kalau di Stargazer itu yang yang Prime tuh ada yang two color, yang dual tone. Atapnya hitam, itu nambah 1,5 juta lagi kalau nggak salah. Tapi secara basic antara Stargazer Prime yang paling mahal dengan Expander Ultimate yang paling mahal itu sama 307,1 juta. Gitu. Dan di antara semuanya yang lebih mahal adalah Veloz. Temen yang kita pernah punya itu. Ternyata harganya 330 jutaan. 331 juta. 331,1 dan kita jadi ngerasa bahwa Stargazer itu ngebuat Veloz jadi mahal. Iyalah karena kalau kita lihat secara fitur ya. Tadi balik lagi kalau kita ngeliat harganya si Veloz udah paling tinggi. Ternyata fitur yang ada di Stargazer ini kalau dibandingkan sama Veloz sebetulnya masih lebih unggul Stargazer gak sih? Pertama kalau kita ngelihat kalau dia kan udah ada TSS, udah ada ADAS-nya gitu ya, Toyota Safety Sense. Di Hyundai pun ada sebetulnya kan. Hyundai Smart Sense ya namanya. Iya betul, Hyundai Smart Sense. Tapi sebentaran dipotong dulu. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh tentang fiturnya gitu ya, kita juga mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa membeli mobil itu nggak hanya soal mobilnya dan fiturnya gitu misalnya, atau intinya produknya secara keseluruhan, tapi juga membeli after sales-nya, termasuk soal jaringan. Nah, yang juga bisa kita bukan tolerir sih, tapi yang juga bisa kita pahami tentang kenapa Toyota itu bisa mahal. Salah satunya karena jaringan distribusi bengkel resminya itu kan lebih tersebar di Indonesia kan.
Gitu. Dan itu bikin konsumen tuh merasa tenang, merasa aman gitu ya ketika misalnya mobilnya dalam kondisi masalah gitu kan, misalnya harus perbaikan, bengkelnya deket-deket, udah even gitu di kota yang kecil gitu bahkan sampai kita misalnya males ke bengkel nih, telepon aja home service-nya datang ke rumah gitu bisa banget kok di Toyota tuh. Gitu. Jadi kalau dari awal secara harga gitu ya, memang yang paling menarik adalah R3 Hybrid teman-teman. Bahkan di bawah 300 juta. Lalu yang paling mahal itu Toyota Veloz Q CVT TSS udah di 330 jutaan. Iya. Oke, sekarang masuk ke fiturnya deh. Oke. Akhirnya nih bersuara aja kan. Fitur adalah soal fasilitas nih. Ya, fitur adalah soal fasilitas, dan yang paling menarik dari harga yang sama antara Stargazer dan Expander. Stargazer tuh lengkap banget karena dia udah ada fitur-fiturnya yang udah dipunya sama Veloz. Ditambah fitur-fitur yang udah dipunya sama Expander, dan tentu juga ada beberapa fitur yang udah dipegang sama R3 juga. Jadi karena itu tadi karena datang belakangan dia udah belajar banyak nih. Ini apa nih yang belum mereka punya, udah cemplungin semua tuh di satu mobil tuh. Langsung aja digabungin gitu kan. Dan pertama yang sudah melengkapi si Stargazer ini adalah Hyundai Smart Sense. Jadi Hyundai Smart Sense ini udah terdiri dari forward collision avoidance assist, udah ada blind spot collision warning, ada blind spot collision avoidance assist juga, terus ada rear cross traffic collision avoidance assist juga, dan juga lane keep assist. Mau mengingatkan lagi teman-teman, Smart Sense itu fitur ADAS, Advanced Driver Assistance System. Itu kayak semi otonom, dan di kelasnya ini nih, dari yang kita sebut 4 itu yang punya hanya Stargazer dan Veloz. Kalau Stargazer itu namanya itu Smart Sense, kalau di Toyota itu TSS, Toyota Safety Sense. Dan yang tadi Rehan sebut teman-teman, itu kebanyakan dari Smart Sense assisting sifatnya, bukan warning. Assisting, forward collision dan lain sebagainya, itu bisa ngebuat mobil punya inisiatif bergerak sendiri. Setirnya bisa bergerak sendiri untuk membalikan mobil ke jalur yang benar. Kemudian dia juga bisa mengaktifkan rem sendiri, sehingga bisa menghindari kemungkinan insiden. Assisting nih. Nah, minimalisir lah ya setidaknya. Minimalisir. Dan soal fitur-fitur itu sebenarnya juga dimiliki oleh Toyota Veloz dengan TSS-nya. Cuma ini lebih lengkap Stargazer ya. Iya, lebih lengkap. Ini balik lagi ya, kalau Stargazer tuh punya fitur-fiturnya Veloz. Ini ada lagi fiturnya Expander nih, cruise control. Oke. Jadi nggak hanya bisa ngerem sendiri, tapi bisa ngejaga gas sendiri tuh. Iya. Ya bener dong, berarti dia juga bisa ngegas sendiri karena cruise control itu teman-teman, dia bisa melajukan mobil sesuai dengan kecepatan yang diset oleh pengemudi. Gitu. Oke, selain itu udah ada layar instrumen digital yang Supervision yang 4,2 inci itu. Lalu ada Hyundai Blue Link. Ini dia nih. Ini yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya ya. Iya. Blue Link itu Veloz ada T-InTouch. T-InTouch-nya tapi pun nggak selengkap ya Blue Link ya. Misalnya kalau di T-InTouch itu kan kita bisa soal pengingat waktu servis, atau misalnya juga lebih ke geofencing, misalnya ini mobil posisinya lagi di mana gitu, itu bisa lihat dari T-InTouch ya. Tapi lebih dari itu, di Blue Link itu kita bisa ngelihat semua pengaturan di mobil, misalnya kayak nyalain mesin, nyalain AC gitu, bisa kan, geofencing pun juga bisa. Jadi memang lebih lengkap sih, karena fitur-fitur ini juga sebetulnya udah ada di kereta ya. Iya, ada di kereta. Di kereta ya, jadi itu dia. Udah gitu ada SOS juga kah? Ada SOS juga. Sama ya? Ada semua. Sama, artinya ketika misalnya teman-teman butuh bantuan, misalnya ban kempes, tinggal pencet aja SOS, nanti akan terhubung dengan telepon ke customer service gitu ya. Misalnya butuh apa, butuh bantuan untuk ganti ban, atau misalnya butuh kendaraan darurat seperti ambulan misalnya, itu bisa banget. Jadi emang dimanjakan banget nih pemilik Hyundai Stargazer. Dan selain itu dia udah ada tambahan lagi nih,
seatback table. Jadi udah di belakang jok Toyota ada di Innova. Iya. Rasanya di Innova atau di Wuling Cortez, ini di small MPV udah ada nih. Dan seatback table itu teman-teman menurut kami itu sangat efektif untuk ngebuat penumpang baris kedua, apalagi yang joknya individual itu ya terasa lebih mewah. Iya benar. Dan enak banget, itu bisa buat naruh banyak hal. Kan biasanya kalau di penumpang baris kedua naruh di seat pocket, kantung gitu ya. Kalau ini di meja, jadi kalau pas lagi kulineran di mobil gitu bahkan enak buat naruh makan gitu kan. Dan itu satu-satunya di kelas small MPV. Ya. Gitu. Selain itu udah ada wireless charger, head unit Apple CarPlay Android Auto, terus udah ada 6 airbags. 6 airbags cuma ada di Veloz QCVT TSS doang. Tapi Veloz sebenarnya juga ada wireless charger. Iya, ada wireless charger juga Veloz. Ada. Dan yang paling penting adalah opsi Captain Seat tadi yang 1 juta itu. Iya. Sebetulnya di Captain Seat itu udah ada di Wuling dulu kan? Iya, di Convero kan? Di Convero. Cuma emang Convero nih agak tenggelam nih ya, nggak terlalu kedengeran. Oke, gitu. Apalagi? Itu aja dulu. Oke. Jadi emang si Stargazer secara fitur juga cukup lengkap ya kalau dibandingkan sama Veloz maupun Expander, apalagi R3 ya. R3 tuh kesian itu dia. R3 sebenarnya udah lumayan oke untuk sebuah small MPV gitu ya. Dalam arti fitur yang dia butuhkan secara basic udah ada. Dia ada kontrol stabilitas, dia ada apa lagi? ada auto stop and go juga. Oh iya. Ada auto start stop gitu. Auto start stop. Di Expander juga udah ada. Udah ada, Expander udah ada. Dan Stargazer masalah bagi R3 adalah even fitur basicnya udah cukup bagus gitu ya. Masalahnya temen-temennya itu, rivalnya itu juga punya dan lengkap. Lebih lengkap. Jadi kayak gitu. Kesannya tenggelam gitu ya. Iya. Jadi rekapnya gini teman-teman. Kalau soal fitur yang paling lengkap adalah Stargazer. Oh iya. Karena dia punya ADAS, dan yang punya ADAS di small MPV nggak hanya Stargazer tapi juga Veloz. Cuma sekali lagi kalau dibanding sama Veloz, Stargazer fitur keseluruhannya lebih lengkap. Lalu di bawahnya ada Expander dan R3 yang sampai sekarang belum ada fitur-fitur semi otonom itu, yang bisa ngebuat setir belok sendiri, yang bisa ngebuat rem mengaktifkan sendiri untuk menjaga keselamatan gitu. Tapi di antara semuanya karena harganya Stargazer itu lebih murah dari Veloz, ngebuat kami rasanya mudah untuk memberitahu kalau fiturnya yang ada di Stargazer value-nya lebih tinggi, dengan harga lebih murah. Iya dong pastinya. Gitu. Itu dari fitur dulu teman-teman, dan mungkin teman-teman pengen ngelihat perbandingannya bisa lihat di sini listing secara lengkap. Oke, kemudian soal rasa berkendara nih, karena teman-teman pasti penasaran. Rasanya seperti apa sih kalau mungkin R3, Veloz, atau Expander? Gue juga udah pernah nyobain gitu kan, cuma kita harus nanya sama Bowie nih. Karena cuma dia nih di sini, di antara ketiga ini yang udah nyobain si Stargazer. Oke, jadi kalau rasa berkendara tuh sebenarnya punya orientasinya masing-masing ya. Kalau Veloz itu rasanya orientasinya lebih enak buat nikung-nikung gitu ya. Pun begitu dengan R3. Sementara kalau Expander sama Stargazer teman-teman, orientasinya atau karakternya itu lebih ke kenyamanan. Jadi buat menangani permukaan yang jelek, polisi tidur, atau mungkin jalan yang nggak rata gitu ya. Stargazer dan Expander itu lebih nyaman. Artinya bantingan suspensinya empuk? Bantingan suspensinya empuk. Jadi gini teman-teman, kalau bisa saya detailkan lebih jauh, untuk kenyamanan, untuk bantingan yang lebih empuk, itu Stargazer dan Expander lebih oke. Expander kenyataannya teman-teman, dari awal kemunculannya dulu, di antara banyak small MPV di Indonesia, dia jadi benchmark nih. Betul. Yang paling empuk. Pun begitu dengan di evolusi terakhirnya, set suspensinya juga semakin bagus untuk memberikan kenyamanan yang lebih baik. Stargazer ketika hadir nih, ternyata bagi saya ya di impresi berkendara gue turis, Stargazer tuh bisa setara atau bahkan lebih baik dari Expander.
soal kenyamanan nih. Berarti emang Expander jadi benchmark banget nih ya? Expander jadi benchmark dengan Stargazer bisa setara atau lebih baik. Jadi ya kita memang butuh untuk diulas lebih lengkap, melewati jalan yang lebih beragam, tapi saya bisa sampaikan Stargazer nyaman. Gitu. Tapi kalau soal enak-enakan menikung, rasanya sih kayaknya Veloz masih lebih proper. Karena memang set suspensinya lebih lebih pas untuk dia bermanuver kencang. Tapi kan itu soal pilihan setting suspensi ya. Sementara ya Veloz itu mirip-mirip dengan R3 yang mana mungkin dia nggak seempuk Stargazer atau Expander, tapi dia lebih kompromi untuk banyak hal. Termasuk kalau buat nikung lebih kencang gitu ya. Terus kalau soal rasa ini ya, kalau mesinnya gitu, antara dia kan pakai CVT juga kan? Kalau dibandingkan sama misalnya Veloz atau Expander atau R3 gitu? Kalau dari pilihan transmisinya gitu, hampir semuanya itu CVT teman-teman. Kecuali satu R3 yang masih gear. Kita tahu kalau CVT dimanapun teman-teman, di mobil manapun itu sebenarnya punya kemampuan lebih baik untuk mentransfer tenaga lebih halus, ya kan, bener kan? Nah, si Expander yang sekarang sudah dengan CVT, lalu Veloz dan Stargazer itu udah oke sih untuk mentransfer tenaga. Toh tenaganya kan juga nggak gede-gede banget kan, 115 di bawah 150 dk semua gitu. Tapi memang kalau untuk pas lagi ngepol dan enak, termasuk ada hempasannya gitu ya, si R3 lebih baik sih, Riz. Karena dia gear kan, jadi kan? Engage banget gitu ya, nggak kerasa ngeraung atau ngegerung gitu ya. Cuma kalau teman-teman adalah termasuk pengemudi yang casual aja nih, nggak perlu sering yang ngebut-ngebut, nggak yang agresif di jalan, kehalusan CVT dari Expander, Veloz dan Stargazer menurut kami lebih proper karena santai gitu, nggak ada perpindahan gigi gitu ya, jadi smooth aja gitu, enak ya jalannya. Tapi kalau yang suka ngebut-ngebut gitu ya, yang suka berkendara dengan pacuan atau sensasi ngebut, R3 lebih enak sih buat gue. Gitu. Ya tapi balik lagi ini kan mobil keluarga ya. Orientasinya sama keluarga, jalan-jalannya nggak usah yang terlalu agresif banget gitu kan. Dan ada yang pengen kami share juga teman-teman soal rasa berkendara nih, soal kekedapan kabin nih. Nah itu dia. Veloz rasanya lebih berisik memang dibanding yang lain. Veloz fine, cuma ya itu dia. Karena Stargazer sama Expander itu sudah kedap, ngebuat Veloz terasa lebih terdengar. Gitu. Sementara kalau si R3 teman-teman itu masih so-so lah. Dia mungkin nggak seberisik Veloz. Tapi nggak sekedap Expander sama Stargazer. Expander sama Stargazer. Jadi penasarannya pengen coba nih. Tapi mungkin buat temen-temen yang pengen cobain juga ya, terutama pasti penasaran sama Stargazer kan. Itu bisa langsung datang ke Gias ya. Betul. Grid Auto apa tadi? Indonesia International Gaikindo ya. Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022 yang berlangsung di ICE BSD City dari tanggal 11 sampai 21 Agustus 2022. Di sana bakal banyak, nggak cuma tadi yang mobil-mobil kita bahas itu ya, ada bakal banyak banget mobil baru, udah gitu juga ada mobil-mobil konsep, bahkan ada world premiere juga ya. Jadi ada motor juga. Ada motor. Jadi kalau untuk mobilnya, merek mobil sama komersilnya ada 25, motornya itu ada 13-an sama 100 perusahaan industri pendukung, jadi banyak banget di sana. Bahkan kalau teman-teman penasaran sama mobil-mobil elektrifikasi atau kendaraan elektrifikasi, ada arena uji cobanya teman-teman, dan itu indoor di hall 10 ya. Iya, hall 10. Jadi ya di Gias nanti teman-teman nggak hanya bisa coba yang 4 mobil yang barusan kita ulas, tapi juga bisa ngerasain banyak mobil. Termasuk bisa ngerasain nggak hanya mobil atau kendaraan elektrik yang indoor, tapi juga mobil-mobil yang lain yang di arena test drive yang lebih luas. Yang di outdoor ya. Outdoornya. Gitu. Dan kalau mau ke sana, jangan lupa beli tiketnya, tapi beli tiketnya nggak bisa di sana, Bowie. Di mana? Karena cuma bisa lewat aplikasi dan juga website Auto 360, Auto 360. Gitu. Jadi lebih mudah lah ya nyarinya ya. Iya, betul. Ya, jadi gitu teman-teman. Kita nggak sabar untuk mengulas secara lebih lengkap Stargazer kayak gimana. Dan kayaknya nih, dari obrolan awal aja, mulai dari fiturnya, dari rasa berkendaranya, dan dari harganya nih, set harganya, itu
nggak heran kalau Stargazer itu menjadi buah bibir buat mereka yang suka sama mobil gitu ya, car enthusiast di Indonesia. Harganya bisa fine, tapi dengan fitur yang salah satu yang paling lengkap, kalau nggak mau disebut yang paling lengkap gitu. Tapi jangan-jangan nih, kayaknya kalau Veloz kan kemarin udah kita beli. Apa ini kita beli juga nih Stargazer ini? Karena ini perlu, banyak banget yang bisa kita ulas, kita bahas kan di mobil ini kan. Betul. Karena banyak banget mungkin teman-teman yang penasaran, nggak cuma dari rasa berkendara ya, mungkin nanti bisa dioprek-oprek kan kayak yang kemarin Veloz. Wah itu bakal seru banget tuh. Dan mungkin juga kita tes nanjak kayak Veloz kemarin. Itu penting tuh. Waktu kemarin kita melakukan pengetesan menanjak, starting gitu ya, bukan yang momentum dengan beban penuh gitu. Expander kenyataannya teman-teman itu bisa menanganinya dengan baik. Pun dengan transmisi yang sudah CVT gitu ya, di komparasi lengkap Veloz R3 yang non hybrid sama Expander dulu tuh. Kayaknya nih nanti kalau kita sudah pegang unitnya, mestinya Stargazer juga kami lakukan tes yang sama. Dong. Mengingat nih teman-teman, mobil di kelas ini itu sangat mungkin untuk dipakai beramai-ramai. Maksudnya bepergian secara guyup gitu ya. 7 penumpang, mungkin ditambah barang dan lain sebagainya. Itu pertama. Terus kedua, mungkin juga sangat mungkin di kelas ini mobil dipakai ke daerah wisata yang mungkin ketemu jalan menanjak, liburan ya kan? Ke Dieng, ke Bromo gitu kan misalnya. Itu sangat mungkin di Indonesia. Dan ketiga nih, sangat mungkin juga macet. Kalau terpaksa ketemu macet, antrean gitu ya. Pas lagi ditanjakan itu kan skenario yang sangat mungkin untuk start nanjak di posisi yang curam gitu kan. Betul. Artinya ya Stargazer akan kita coba dengan banyak skenario seperti itu. Gitu, kita tunggu aja ulasannya teman-teman, mudah-mudahan segera bisa kita eksekusi. Gitu. Betul. Itu dulu dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.